kita individu ya yang nantinya se- gereja-gereja individu ini yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu, kita yang individu-individu ini, gereja eklesia-eklesianya Tuhan ini, itu nanti akan menyatu ya di dalam kesempurnaan, dan di dalam penyatuan kesempurnaan itu, itulah yang dikatakan membentuk satu tubuh Kristus ya. Nah, saya harus paparkan dulu ini supaya paham nih. Pernah dengar nggak Bapak Ibu Saudara tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan begini loh, pada waktu apapun Tuhan pergi. Dia katakan gini, Yesus katakan gini, bagi serigala ada lubangnya, ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernah dengar firman Tuhan itu? Iya, Pak. Pernah dengar ya? Iya. Nah, sebenarnya Yesus sedang bicara di situ tentang gereja eklesia ini. Itu kan belum 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 ada tuh gereja eklesia itu pada waktu itu. Karena baru Yesus kan baru datang gitu kan. Nah, ini yang dimaksud sama Yesus itu, bahwa manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya karena belum belum terbentuk tubuh Kristus itu. Nah, pembentukan tubuh Kristus itu terjadi dari eklesia individu ini nanti yang telah disempurnakan, kemudian dia masuk di dalam yang dinamakan tubuh Kristus. Kemudian setelah sudah terjadi kesempurnaan itu, barulah Yesus menjadi kepala dari tubuh Kristus itu. Oke. Nah, jadi di sini terjadinya pembentukan tubuh Kristus itu ya, itu sebelum masa aniaya, sebelum masa aniaya. Harus terjadi itu pembentukan tubuh Kristus, eklesia itu, ya. Nah, kalau sudah masuk dalam masa apa aniaya besar, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk penyempurnaan gereja, udah nggak ada waktu lagi. Nah, yang dimaksud, apakah eklesia ini, gereja eklesia ini akan masuk atau terlepas daripada masa antikris itu, masa kesukaran besar itu. Nah, banyak gereja-gereja sekarang ini mengajarkan bahwa bakal masuk di situ, bakal masuk gereja gereja ini akan masuk, tapi nanti Tuhan akan luputkan mereka, seperti itu. Karena pemahamannya bahwa eh, 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 apa antikris atau masa kesukaran itu terjadi selama 7 tahun. Masuk. Jadi 3,5 tahun praaniaya itu. Nah, masuk di situ. Lalu kemudian nanti Yesus akan tolong, Tuhan akan tolong aniaya besarnya. Sedangkan di aniaya yang 3,5 tahun pertama itu masuk semuanya. Seperti itu loh. Itu itu udah santer pengajaran itu. Udah udah banyak yang mengajarkan tentang hal itu, seperti itu loh. Ya, nah makanya di sini yuk kita sharing apakah benar
gereja eklesia ini nanti akan apa tidak bisa terluput dari masa antikris itu, masa aniaya besar itu. Seperti itu loh. Kira-kira nangkep nggak? Nangkep nggak Nangkap Pak, kira-kira apa yang saya paparkan? nangkap, penangkap. Nangkap ya? Ya, Hmm, nangkap ya. Oke. Nah, itulah kira-kira seperti seperti itu. Jadi, menurut Bapak Ibu, ini bagaimana? Apakah memang benar nanti gereja eklesia ini akan masuk di dalam aniaya besar atau di dalam praaniaya itu atau enggak gitu loh. Seperti itu. Nah, makanya kemarin ini ada rancunya di situ ya, bahwa rancunya di mana sih? Karena pemaparannya bahwa antikris berkuasa itu selama 7 tahun. Nah, disitulah yang tidak match-nya nanti, nggak akan ketemu. Pasalnya itu di dalam firman Tuhan tuh nggak akan ketemu gitu loh. Pasalnya itu. Ketika kita urutin begitu ya, kalau 7 tahun masa aniaya, masa masa pemerintahan antikris itu 7 tahun, maka kita nggak akan ketemu pasal di dalam firman Tuhannya. Dari awal aja memang 7 tahun itu nggak ada yang mengatakan bahwa antikris itu berkuasa selama 7 tahun, nggak ada. Semua Alkitab mencatat 3,5 tahun. Nah, jadi malam ini yuk kita coba kita diskusi, kita apa, kita ngobrol sejauh mana sih pengetahuan eh, Bapak Ibu nih tentang pengertian tentang pengertian gereja eklesia ini gitu loh. Karena terus terang ya saya bilang ya saya sangat prihatin ya, banyak anak-anak Tuhan yang semua nggak pernah ngerti, nggak akan ngerti, banyak yang nggak akan ngerti seperti ini. Padahal ini sebenarnya apa, sangat-sangat penting sekali baru pulang untuk sih kita Pak. mengetahui, penting sekali untuk kita mengetahui supaya kita jangan sampai masuk di masa aniaya itu. Jangan masuk ke situ. Waduh, amit-amit lah kalau sampai masuk ke situ. Aduh, menurut saya nggak ada orang yang bisa tahan sebegitu rupa ya, karena siksaannya luar biasa. Gitu loh masa 3,5 tahun itu. Nah, jadi saya persempit aja. Jadi saya katakan bahwa masa aniaya itu tidak ada 7 tahun. Yang ada cuma 3,5 tahun. Saya persempit aja supaya Bapak Ibu bisa bisa menangkap untuk meresponi bagaimana nih gereja eklesia ini bisa terlepas nggak dari, terluput nggak nih dari masa aniaya besar itu. Nah, kalau misalkan oh bisa terluput, apa syaratnya? Apa yang bisa membuat gereja eklesia ini terluput dari masa aniaya itu? Gitu loh. Seperti itu. Coba, ayo, silakan dah. Kita diskusi coba. Menurut pandangan, menurut pemikiran Bapak Ibu aja selama ini yang menjadi orang Kristen, gitu. Orang percaya seperti itu. Ya, karena kita yakin kan semuanya kita percayakan bahwa masa antikris itu akan ada kan. Ya, coba dah. Ya, siapa yang mau memaparkan dulu? Yang mau sharing dulu, coba. Ini boleh dari saya Pak ya. Kalau saya memahaminya seperti ini Pak. Eh, Ya,
Saat Yohanes di Pulau Patmos itu menuliskan kitab Wahyu tentang antikristus, gambaran salah satu gambaran tentang antikristus itu adalah kaisar yang memang memerintah pada saat itu. Nah, bayangan yang sama juga mungkin bisa terjadi saat ini bahwa memang sebenarnya antikristus masa penganiayaan itu sudah terjadi dulu. Seperti saya memahami bahwa kitab Wahyu itu seperti apa namanya ya, ganda, Pak. Jadi penggenapannya itu ganda, Pak. Pada saat penulisan kitab Wahyu itu sendiri dan saat ini. Itu kita nggak tahu kapan, Pak ya. Nah, itu yang saya tangkap dari kitab Wahyu itu sendiri, Pak. Nah, untuk apakah orang percaya, apakah masuk di dalam tribulasi itu, apakah diluputkan sebelum masa tribulasi atau bagaimana? Saya memahaminya bahwa saya membaca di dalam Filipi, Pak. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan di sana bahwa kita dipanggil bukan hanya percaya tetapi menderita. Saya belum mendapat pencerahan, Pak. Apakah penderitaan yang dimaksudkan di sini itu penderitaan di masa tribulasi atau penderitaan dalam menyampaikan Injil? Itu kalau dari saya, Pak, saya masih belum melihat apakah kita menderita ini ketika mengikuti Yesus ini, apakah menderita di masa tribulasi atau menderita dalam kita menjalankan perintah Yesus untuk menginjil, Pak. Ya. Nah, kalau yang tentang Filipi ini, Paulus ini bilang, itu udah jelas-jelas nggak akan ada nyerempet. Jangan lagi masuk kepada bicara tentang penderitaan di antikris. Nggak ada nyerempet pun juga nggak ada. Jadi itu memang pure murni menderita itu adalah untuk memberitakan Injil. Makanya kedua belas rasul itu, kalau kita lihat baca sejarah dia, nggak ada satupun rasul yang matinya utuh. Cuma satu, Yohanes saja itu. Yang dia meninggalnya karena tua, sakit tua. Gitu. Yang lainnya, Petrus dibapain dia matinya. Salib, Salib terbalik. ya. Disalib terbalik sesuai apa yang dia ngomongin. Gitu kan? Ya. Jadi semua itu apa rasul-rasul yang memberitakan Injil itu semua matinya teraniaya begitu sadis. Jadi kita Filipi tadi mengatakan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Nah itu, menderita karena Injil. Berbeda ya dengan penderitaan daripada antikris. Gitu loh. Seperti itu, Brother Nuyu. Apakah di saat Rasul Yohanes itu menuliskan tentang surat Wahyu, Pak, kitab Wahyu, Hmm, pandangannya tentang antikris itu apakah merujuk kepada kaisar yang memerintah pada saat itu, Pak? tidak. Di situ tidak ada kaisar-kaisaran. Karena nanti, karena gini loh, nanti sekarang ini ya, dari zaman Yesus datang ke dunia ini, itu roh antikristus sudah ada. Dan bekerja sampai sekarang ini. Cuma yang dimaksud tentang 3,5 tahun masa aniaya besar, yaitu masa antikris, adalah masa di mana oknum antikris itu ada. Dan dia yang memerintah seluruh bangsa-bangsa. Seperti itu. Ya. Jadi yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini tentang antikris itu adalah antikris oknumnya. Oknumnya. Bukan rohnya. Rohnya sampai sekarang
Sekarang ini dari zaman Yesus saja sudah ada, roh antikris itu sudah ada, sudah masuk ke banyak orang. Ya. Nah, sekarang ini juga kan saya pernah pernah berkata ya bahwa gini loh, gereja sekarang ini, maaf nih, bukan saya nuduh gereja A, gereja B, bukan, no. Cuma coba lihat dah, nih apa yang saya ngomongin, coba coba perhatikan. Gereja sekarang ini tanpa sadar mereka sebenarnya sudah mengikuti roh antikris. Tanpa sadar mereka. Apa mengikuti roh antikris? Antikris itu dia selalu selalu tuh ya mau menjatuhkan orang, mau membuat orang tersesat, mau membuat orang melupakan Tuhan itu, cirinya satu, antikris itu atau roh antikris atau iblis itu, setan itu. Cirinya satu adalah apa? Dia membuat image, membanding-bandingkan image satu dengan yang lain. Coba perhatikan. Sehingga dengan image itu orang sibuk membangun image masing-masing. Membangun individu image-nya. Nah, oleh karenanya, karena image ini ditanamkan begitu rupa oleh setan ini, oleh iblis, oleh antikris itu, maka orang berlomba-lomba untuk meningkatkan image satu dengan yang lainnya. Supaya dia kelihatan hebat, dia kelihatan wah, seperti itu. Makanya orang jor-joran cari uang untuk membangun image. Ujung-ujungnya apa? Mereka itu menghalalkan semua cara pada akhirnya. Nah, di gereja sendiri tanpa sadar mereka sebenarnya sudah menggunakan pemahaman tentang antikris ini. Yaitu apa? Image. Coba kalau nggak percaya perhatikan. Mau gereja kecil, mau gereja besar. Coba perhatikan aja. Ketika ada jemaat yang miskin, amit-amit diperhatiin juga enggak. Tapi ketika ada jemaat yang kaya, pasti diperhatikan. Nah, oleh karena si miskin ini nggak diperhatikan karena ada si kaya ini, dia cemburu kan? Dia nggak bisa berkata apa-apa kepada gembalanya. Tapi dia berkata dalam hatinya, saya harus kaya. Nah, ujung-ujungnya si miskin ini berusaha bagaimana sedapat mungkin dia harus menghasilkan banyak uang untuk bisa membangun image itu. Minimal mengimbangi supaya bisa dihargai. Itu itu gereja ngeri 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 saudara kalau kalau ini di gereja ya. Di gereja nih cuma ada dua nih kalau apalagi di gereja besar ya. Cuma ada dua paham kalau mau dipakai di dalam gereja besar. Yang pertama kaya. Kalau kaya raya perpuluhannya apalagi besar itu merem aja nggak usah inilah ini nggak usah apa nggak usah punya apa-apalah merem aja ya pasti dikasih kedudukan di dalam gereja. Pasti. Nggak peduli lu istri muda, kalau perempuannya. Nggak peduli lu istri simpanan, nggak peduli. Pokoknya lu kaya perpuluhannya besar, diangkat. Jadi diaken, diakones. Pasti. Nah, yang kedua, kalau mau dipakai di dalam gereja, gereja besar misalkan. Yang kedua, nggak punya uang, miskin, tapi punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa memberikan sumbangsi kepada gereja itu agar supaya gereja itu bisa berkembang gitu. Itu baru dipakai. Tapi ujung-ujungnya orang yang miskin ini sekalipun punya kemampuan begitu, ketika nanti gerejanya sudah besar, ketika nanti gerejanya sudah benar-benar apa establish benar begitu, tetap aja nggak dilihat orang itu, si miskin itu nggak dilihat.
Yang lebih diperhatikan tetap orang kaya. Nah, itulah dibangun atas dasar image. Itu. Coba kira-kira bagaimana menurut saudara? Apa yang saya bilang begini benar nggak? Atau memang keliru saya ngomongnya seperti itu? Ya, yuk kita diskusi saja gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti ini sekarang, Pak. Untuk abad 21 ini, segala sesuatu itu seperti industri, Pak. Jadi seperti hukum dagang, Pak. Jadi ada untungnya dilakukan, tidak ada untungnya nggak dilakukan. Apapun di dalam hidup kita ini ada profitnya nggak, maka kita lakukan. Itu yang saya lihat khususnya di abad ke-21 ini, Pak. Dan seperti yang Bapak Yoyong sampaikan tadi, memang benar, gereja tidak luput dari persoalan tersebut. Bahwa gereja sekarang sudah menjadi seperti ladang industri, Pak. Seperti sebuah perusahaan yang memang tujuannya untuk masalah keuangan, Pak. Jadi seperti itu. Saya melihatnya gereja-gereja sekarang ada yang mendirikan gereja bukan karena memang terpanggil untuk membimbing jemaat, menuntun jemaat, tetapi lebih kepada bagaimana mencari nama. Dan itu saya selalu lihat polanya. Ada beberapa pendeta yang memang pengen terkenal itu selalu menyimpang, Pak. Jadi dia membuat acaranya sendiri, kemudian viral, baru dia klarifikasi, jadi banyak pengikutnya. Jadi saya banyak lihat-lihat pola seperti itu sekarang. Dan saya lihat itu mungkin semacam marketing, Pak ya. Atau bagaimana, Pak? Ya benar, tapi dasarnya apa? Image yang mau dibangun. Saya nih, saya pernah ada di salah satu gereja besar. Berapa kali lah. Dan saya tuh sering diajak ketemu dengan pemimpin pemimpin yang tingginya gitu loh. Atau seringkali saya tuh ikuti musyawarah MD, Majelis Daerah, ya. Nah, pada waktu pertemuan di situ, tahu apa nggak yang dibicarakan? Begitu ketemu nih, pendeta-pendeta ketemu nih, yang dibicarakan apa? Gimana? Bagaimana pelayanan di sana? Berapa sekarang jemaat saudara? Nah, begitu dibilang, oh ada sekian, sekian, sekian. Ya, berdoa sajalah. Kalau mau lihat apa kemakmuran ya masih belum makmur kalau jemaat cuma segitu. Begitu bicaranya. Nggak pernah. Semua begitu. Semua begitu. Terus contoh kecil aja lah, kecil. Contoh yang nggak terlalu ngeri. Ada lagi contoh yang lebih mengerikan lagi. Jadi dasarnya itu adalah dari image. Supaya image-nya terbangun ketika dia ketemu dengan kolega yang lainnya. Maka di situ mereka mengadu image. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa membangun image itu bisa tinggi, bisa benar-benar wah begitu. Nah, mau nggak mau kan mesti cari uang yang banyak. Seperti tadi Nuyu bilang, ya, ketik karena dorongan dari situ, maka pada akhirnya kan dia nggak bisa kerja apa-apa, cuma bisanya khotbah, jadi gembala di situ. Nah, mau nggak mau lah pelayanan itulah dijadikan bisnis jadinya. Karena untuk apa? Mendapatkan menghasilkan uang, untung rugi. Nah, menghasilkan uang inilah yang untuk membangun image itu gitu loh. Ya, nggak sedikit hamba-hamba Tuhan, apalagi gembala-gembala sidang yang datang ke musyawarah besar, misalkan mau mubes itu musyawarah besar, datang misalkan pakai sepeda motor, itu kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang besar, merasanya dia itu, waduh,
Malu sekali mereka. Gitu loh. Nah, itu, aduh, udah nggak bisa disembunyikan lagi. Nah, itu yang seperti begitu, ya. Jadi tanpa sadar gereja itu memang apa sudah menerapkan atau menggunakan doktrinnya setan itu, antikris itu. Nah, jadi roh antikris itu memang sudah ada dan sudah bekerja. Dari zaman Yesus pun sudah ada dan sudah bekerja. Roh antikris ya. Tapi yang dimaksud tentang kesukaran besar itu adalah mengacu kepada oknum antikris itu yang akan datang. Yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika. Itu dia. 2 Tesalonika juga mengatakan itu. Nah, jadi yang kita mau coba cermati ini sekarang ini bahwa bagaimana nih dengan gereja eklesia ini? Ya, individu kita nih, orang percaya nih. Bagaimana nih? Apakah orang-orang percaya ini, entah itu dia jemaat, entah itu pengerja, entah itu pendeta, entah itu gembala, boleh dibilang eklesia itu, pertanyaannya tadi, apakah bisa terluput dari masa aniaya besar itu, atau masuk ke sana? Itu yang coba yuk perlu kita kita pahami, kita kita bicarakan gitu loh, ya. Karena kalau dibicarakan sekarang ini kan masih ada waktu kita untuk bersiap-siap, untuk berubah gitu loh. Kalau ada hal-hal, oh iya ya, bagaimana nih untuk bisa terluput dari ini gitu loh. Seperti itu. Ayo, siapa yang mau menyambung? Atau bagaimana dengan Brother Nuyo? Masih ada lagi yang mau dikatakan? Saya rasa cukup dulu, Pak. Ini Pak Chandra sudah buka mic ini, Pak. Silakan Pak Hmm, Chandra. silakan Pak Chandra. Iya, yang saya mau tanyakan itu, Pak, apakah masuk orang-orang eklesia ini gereja Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apakah mereka akan masuk ke dalam penganiayaan besar itu, Pak? Pertanyaan saya. Jadi tadi tentang apakah eh, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sudah melakukan firman Tuhan, apakah mereka akan masuk ke dalam masa tribulation itu, Pak? Ya, pertanyaannya itu. Iya, Yang sungguh-sungguh apakah masuk gitu ya? iya, masuk ke masa penganiayaan besar itu. Yang sungguh-sungguh ini kan mesti kita kita perjelas dulu nih. Sungguh-sungguh yang seperti apa nih? Karena kalau kita mengambil perumpamaan dari 5 anak darah, 10 anak darah, 5 yang bijak, 5 yang Dan lima bodoh, yang bodoh. ya kan? Dua-duanya ini kan mereka sungguh-sungguh. Mm, Mereka memiliki minyak dua-duanya. Iya, Tapi yang 5-nya itu bukan dia memiliki minyak saja, tapi dia memiliki reserve-nya, iya, ya kan? Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat terakhir bagian akhir itu bahwa yang masuk dalam aniaya, yang masuk dalam masa antikris itu adalah mereka yang memiliki kesaksian Kristus. mm, Iya kan? mm, Betul nggak?
Wahyu pasal dua Kita, belas itu. Wahyu pasal 12. Hah? iya, Wahyu pasal 12. Hmm. Mereka itu kan yang memiliki apa? Coba ayat yang ke-17 yang kita baca. Wahyu pasal 12 ayat 17 dikatakan gini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain siapa? 5 anak darah yang bodoh ini. Yang bodoh itu ya. Ya, golongannya. Hmm. Siapa 5 anak darah yang bodoh ini? Dikatakan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Berarti ini juga sungguh-sungguh ini dia. Iya, Karena yang menuruti hukum-hukum Allah iya dan memiliki memiliki kesaksian kesaksian Yesus. Yesus. Nah, masuk ini, diperangi. Lalu pergilah dikatakan naga itu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iya, Karena dia nggak bisa apa mengambil menangkap itu perempuan dalam Wahyu 12 itu nggak bisa karena perempuannya ini sudah diterbangkan oleh kedua sayap burung nasar ke padang gurun yang Allah telah siapkan. Lalu naga ini marah. Terus apa? Naga ini mengejar keturunan yang lain. Siapa? Yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah itu. iya. Jadi gimana? Maksud saya, Hmm. perempuan yang sungguh-sungguh itu perempuan yang bijaksana, yang mereka mempersiapkan bukan hanya itu tapi minyaknya mereka sudah persiapkan, Pak. Hmm. Iya. Ya kalau yang begitu kan udah jelas dia nggak akan masuk karena itu masuk kepada perempuan itu. Mempelai Tuhan, mempelai Allah. Oh, yang tadi eh, apa namanya diberikan sayap dari burung nasar yang besar Betul, itu ya, betul. ke tempatnya di padang gurun itu, Iya, diterbangkan ke sana, jauh iya, dari diterbangkan. ular Iya, naga itu. jauh dari mata ular itu. Oh, jadi perempuan, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang orang yang 5 darah itu, yang mempersiapkan sesuatunya, baik Iya, itu, iya, betul. Jadi mereka baik itu perempuan bijaksana dan perempuan yang bodoh, mereka sungguh memang benar eh, dua-dua kedua-duanya sungguh-sungguh. menjadi saksi Kristus ya. Iya, dua-duanya sungguh-sungguh. Iya, iya. Makanya, makanya, makanya disinilah apa pemahaman-pemahaman di sinilah banyak sekali orang yang nggak pernah mau belajar. Jadi seolah-olah merasa dia udah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen ya. Mm-mm. Betul, betul, Nah, betul. dan dia nggak ngerti tolok ukurnya apa sebenarnya. Iya, Makanya kalau ngikutin pelajaran tentang amanat agung, ya itu 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 jelas nanti tali merahnya tuh benang merahnya jelas kepada ini, mm-mm. iya, kepada tentang apa tribulation ini, ya Iya, jelas itu, iya kan? iya. Jadi, nah di sini juga penafsiran-penafsiran di dalam Wahyu pasal 12 ini tentang perempuan itu ada juga yang menafsirkan bahwa perempuan itu adalah siapa itu? Maria, ibu Yesus. Ada juga yang menafsirkan bahwa perempuan ini juga adalah
apa itu gereja setan apa-apa dah dibilangnya. Ada juga tuh yang menafsirkan seperti itu. Tapi menurut saudara, coba saya mau mau tahu dulu nih. Menurut saudara dalam Wahyu pasal 12 ya, yang dikatakan perempuan itu bersalutkan matahari, berdiri di atas kakinya, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan ke-12 bintang. Ini menurut saudara ini siapa? Coba. Ini dulu mesti clear dulu di sini. Mm-mm. Mm-mm. Coba. Siapa sebenarnya? Kalau menurut saya ini adalah gereja Tuhan, Pak, karena eh, dengan bulan di Hmm. bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang, artinya 12 suku ini ya Pak, di atas Ya, kepalanya. iya. Menurut saya ini gereja Tuhan, Pak. Nah, terus yang lainnya siapa? Bagaimana coba? Bu Tina, Pak Antonius, Brother Nuyu, apa coba? Dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 itu yang digambarkan siapa ini perempuan ini? Saya bacakan gini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini siapa ini? Hmm. Kalau saya lihat secara simbolik sih Pak, itu berbicara tentang Israel Pak. Karena ada 12 sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Karena memang saya lihat bahwa karena ini berbicara tentang 12 suku Pak. Jadi, sorry tadi saya nggak buka ininya. Jadi, Nah, iya Pak. menurut Nuyu, perempuan ini siapa? Apakah perempuan ini kedua belas suku Israel? Kalau saya lihat secara simbolik Pak, memang itu berbicara tentang kedua belas suku Israel Pak. Oke, Heeh. kita clearin dulu di sini. Ya, sebentar saya cari ayat lagi sebentar ya. Bentar ayatnya ada nih. Ada yang lain juga Pak. Kira-kira penangkapnya gimana penafsiran yang Ya, lain coba Pak? yang lainnya bagaimana? Ya, yang lainnya coba bagaimana tentang perempuan ini? Ayo bicara aja, salah nggak salah sama aja. Kita belajar, jangan takut salah. Ayo Tina. Ya, Pak Antonius, gimana? Bu Tina, gimana? Coba, ayo pendapatnya gimana? Waduh, mungkin mereka nggak lagi nggak di room kali ya, lagi nggak ada di room kali ya.
Oke, saya mau nangkapi dulu Brother Nuyo ya. Nah, kita melihat perempuan ini katanya eh, secara simbolik adalah kedua belas suku Israel. Kalau kita baca daripada Wahyu 12 ini, itu kan endingnya adalah perempuan ini diterbangkan oleh kedua sayap burung nasar ke padang gurun, ya, waktu mau dikejar oleh si naga ini. Nah, begitu naga ini nggak bisa mengambil perempuan ini karena sudah diterbangkan, maka dia marah. Nah, marahnya naga ini, dia langsung menyerang kepada keturunannya yang lain tadi yang kita baca. Artinya, begitu dia mau mengambil perempuan ini, pada waktu itu oknum antikris belum 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 hadir. Nanti dia hadir ketika dia mau ambil itu perempuan ini, nggak dapat. Nah, barulah dia turun untuk memerangi keturunan dari perempuan ini yang lain. Nah, barulah di situ berkuasa tuh antikris. Nah, kalau perempuan ini adalah kedua belas hanya kedua belas suku mewakili secara simbol kedua belas suku Israel, maka tidak akan met ketika mulai terjadinya itu apa berkuasanya antikris, maka Allah telah mengirim kedua saksi turun untuk apa? Untuk bersaksi kepada Israel supaya Israel ini bertobat, percaya kepada Yesus bahwa dia kedua saksi ini akan menyaksikan memberikan kesaksian kepada bangsa Israel bahwa Mesias yang kau nantikan itu dia itu yang kau salibkan. Nah, kalau kalau si perempuan ini secara simbolik bahwa itu adalah mewakili kedua belas suku Israel, di mana dong? Kan pada waktu itu Israel masih belum percaya seluruhnya, cuma sebagian kecil. Bagaimana mungkin dia sudah bisa sempurna dan diterbangkan loh ke ke mana? Ke padang gurun. Nah, seperti itu. Coba gimana kira-kira Brother Nuyo? Coba apa sanggahannya? Kalau saya melihatnya seperti ini, Pak. Jadi perempuan ini dari Israel itu sendiri, kemudian yang 12 bintang itu melambangkan setiap suku. Nah, dari ayat 1 itu, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan dan hendak melahirkan. Saya percaya itu nubuatan tentang Kristus yang datang dari kedua belas suku itu, Pak. Itu yang saya pahami, Pak. Jadi di ayat 1 itu Hmm. menggambarkan tentang Israel. Di ayat kedua itu lebih spesifik berbicara bahwa nanti datang loh seorang anak mengandung itu terus ada nanti anaknya itu adalah Mesias itu sendiri, Pak. Jadi saya lihat seperti itu, Pak. Iya, makanya clear dulu di ini jangan lari dulu ke anaknya. Coba kita clearin dulu di perempuan ini. Dan tadi saya katakan gini, bahwa kalau perempuan itu adalah secara simbolik itu mewakili kedua belas suku Israel, berarti
perempuan itu adalah perempuan yang sudah sempurna kan. Makanya dia diterbangkan oleh kedua sayap burung nasar. Dan tadi saya udah katakan bahwa dalam kitab Wahyu ini, tadi ditanya oleh Pak Chandra, jadi yang masuk dalam aniaya besar itu, gereja eklesia yang mana nih? Apakah yang sungguh-sungguh juga masuk? Nah, tadi saya kok ngomong, Hmm. ingat nggak perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijak? Dua-dua punya minyak, tapi yang 5 dikatakan bodoh, yang 5 dikatakan bijaksana. Kenapa? Karena yang bijaksana itu bukan saja dia punya minyak dalam pelitanya, tapi dia punya serepnya. Ketika nanti minyak di dalam pelitanya habis, dia sudah bisa tambahkan. Sedangkan yang 5 anak darah, dia nggak persiapkan itu. Cuma punya minyak aja di dalam apa pelitanya. Nah, waktu dia mau menyongsong itu mempelai datang, karena ditunggu begitu lama nggak datang-datang, maka waktu di apa didengar bahwa mempelai itu sudah datang, buru-buru pengen menyambut, tapi lima anak darah yang bodoh ini padam pelitanya. Karena apa? Habis minyaknya. Sehingga dia pergi keluar untuk mencari minyak itu. Sedangkan yang 5 anak darah bijaksana ini, begitu padam, dia tuangkan lagi minyak yang ada. Sehingga nggak padam minyak apa pelitanya. Dan dia bisa menyongsong mempelai ini. Ketika mempelainya datang terus dia songsong, maka 5 anak darah yang bijaksana ini masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Pesta perjamuan kawin daripada si mempelai ini. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh ini, dia pergi lagi cari minyak. Begitu dia kembali, pintu sudah tertutup, tidak bisa lagi dibuka. Nah, itu menggambarkan bahwa tadi tuh yang ditanya oleh Pak Chandra. Nah, itulah gereja eklesia yang tertinggal yang akan masuk di dalam aniaya besar 3,5 tahun itu. Yang tadi saya sudah bacakan di dalam ayat berapa itu? Dalam ayatnya yang ke berapa itu ya? 17 kalau nggak salah itu. Dalam Wahyu pasal 12. Nah itu. Jadi 5 anak darah yang bijaksana itu sudah masuk. Nah sekarang perempuan ini yang bersalutkan matahari dan bulan di bawah kakinya, ada mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Kalau cuma bicara bahwa tentang 12 bintang itu adalah mewakili ke-12 suku Israel, benar memang. Tapi kalau perempuannya ini juga dikatakan itu adalah simboliknya daripada bangsa Israel, sedangkan perempuan ini kan perempuan yang sempurna yang sudah diterbangkan. Sedangkan bangsa Israel ini kan baru nanti dia akan sebagian besar bertobat ketika ada 2 saksi turun di tengah-tengah masa antikris. Jadi nggak met. Sedangkan yang ini kok sudah dikatakan sudah sempurna. Sedangkan itu bangsa Israel boro-boro sempurna. Dia percaya aja masih belum. Gitu loh. Jadi nggak ada matnya. Jadi sebenarnya perempuan ini itu bicara tentang gereja sempurna. Siapa gereja sempurna? Ya kita ini. Gereja yang sempurna. Nah, ke-12 bintang itu adalah ke, mewakili ke-12 suku Israel yang memiliki tempat khusus di atas daripada gereja sempurna itu. Karena dia memang umat pilihan Allah, ke-12 suku ini. Gitu loh.
Jadi perempuan ini adalah gereja yang sempurna itu, yang memiliki dua kali ganda minyak itu di pelita ataupun maupun di apa serepnya gitu loh. Oleh karenanya dikatakan perempuan itu waktu mau ditangkap oleh si naga ini, si antikris ini, dia buru-buru diterbangkan oleh kedua belah sayap burung nasar. Nah, minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sayap burung nasar itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, yang perempuan bodoh itu, lima anak darah yang bodoh itu, dia cuma punya satu minyak. Berarti dia cuma punya satu sayap. Sedangkan lima anak darah yang bijaksana, dia memiliki dua sayap. Karena ada minyak dalam pelita, ada juga minyak serepnya. Nah, itu bisa ditarik di dalam kitab Yoel. Pasalnya yang kedua. Nubuatan kitab Yoel pasalnya yang kedua. Bagaimana Allah menubuatkan bahwa akan Tuhan curahkan hujan awal dan hujan akhir. Lalu kemudian Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Nah itu, jadi benang merahnya itu nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu begitu sinkron gitu loh. Jadi perempuan ini itu adalah gereja yang sempurna. Jadi bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruhnya individu yang masuk di dalam yang namanya gereja eklesia itu, itulah dia. Kalau dia sudah mengalami penyempurnaan, maka dia masuk digolongkan kepada perempuan yang dikatakan oleh kitab Wahyu pasal 12 itu. Nah, seperti itu. Ya, gimana sanggahannya? Silakan. Ada apa? Nah, gini Pak, kalau misalnya itu berbicara tentang gereja yang sempurna Pak, terus yang 12 bintang di atas kepalanya itu kita tafsirkan sebagai apa ya Pak? Itu kedua belas suku Israel. Baik Pak, baik. Kedua belas suku Israel. Kan tadi saya katakan, kedua belas suku Israel ini itu kedua belas bintang itu di atas kepala daripada mahkota menjadi mahkota daripada perempuan ini yang bersalutkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Perempuan ini bermahkotakan 12 bintang. Nah, itu dia. Itu 12 bintang itu bicara tentang kedua belas suku Israel. Memiliki tempat yang khusus ya di dalam gereja yang sempurna ini. Dia sebenarnya tunggulnya, dia sebenarnya itu pokoknya gitu loh. Seperti itu. Tapi perempuan itu bukan hanya mewakili bangsa Israel, tapi perempuan itu adalah keseluruhan dari gereja eklesia ini. Bukan hanya bangsa Israel, tapi keseluruhan daripada gereja eklesia itu. Yang disebut eklesia yang sempurna ini. Itu dia, seperti itu. Jadi kedua belas bintang itu bicara tentang kedua belas suku Israel yang memang dia memiliki tempat yang istimewa, kekhususan. Makanya dia diumpamakan seperti bintang. Ya kan? Ada juga kan itu dalam kitab Wahyu pasal 2 itu kan tentang ketujuh sidang jemaat kan. Iya ada Pak. Itu juga kan dikatakan bintang kan, bintang-bintang kan. Iya kan? Ketujuh bintang kan.
Iya, Pak ya. Gitu. Iya. Dan di dalam Wahyu pasal 12 juga, ya, itu dikatakan juga bahwa sepertiga bintang di langit nanti akan terseret oleh ekor burung, oleh ekor naga itu. Nah, itu bicara siapa itu? Bintang itu. Bicara gereja. Gereja Tuhan juga itu. Jadi nanti banyak pemimpin-pemimpin gereja itu yang ngetop-ngetop pun juga akan terseret oleh ekor daripada naga itu. Karena sepertiga bintang itu akan terseret oleh ekor naga itu. Gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambaran yang seperti begini, maka semua akan bertalian gitu. Nyambung. Tapi kalau ini bicarakan cuma satu bangsa Israel, maka nggak akan klop. Puzzle itu akan nggak bisa klop gitu loh. Puzzle-nya akan terputus. Makanya pelajaran-pelajaran tentang apa eskatologi ini itu harus diajarkan secara utuh, jangan ambil sepotong-sepotong, nggak bisa diambil sepotong-sepotong. Nah, contohnya bahwa apa apa ya saya mau ngomongnya, contohnya apa ya, yang ambil sepotong itu, kok jadi lupa saya. Hmm. Ya intinya Pengajaran seperti tentang itulah. eskatologi jangan diambil sepotong-sepotong, Pak. Iya, saya mau kasih Ya. contoh. Contohnya apa? Jadi saya lupa kok bisa tahu atau ngeblank saya. Jadi kenapa saya ngeblank? Iya, jadi eskatologi itu ya kalau mau belajarin eskatologi itu benar-benar harus utuh, keseluruhannya utuh, barulah sampai kepada eskatologi yang apa eh itu apa tribulationnya begitu loh. Harus dipaparkan dulu urutannya. Karena gini loh ya, kedatangan antikris itu kan dicatat di dalam 2 Tesalonika juga dikatakan bahwa eh, apa antikris itu tidak akan datang dulu karena masih ada yang menahannya, betul kan? Ya. Ya, dia tidak bisa datang karena masih ada yang menahannya. Nah, pertanyaannya siapa yang menahannya coba? Gereja Tuhan, Pak. Gereja Tuhan. Iya. Menurut Nuyu bagaimana? Siapa yang menahannya? Kalau dari saya gereja Tuhan juga, Pak. Nah, gereja Tuhan. Gereja. Gereja Tuhan yang menahannya. Betul ya? Nah, Iya. sekarang saya tanya, alasannya kenapa gereja Tuhan yang masih menahannya? Kenapa gereja Tuhan menahannya? Masih menahannya. Ada apa dengan gereja Tuhan? Sampai dia bisa menahannya. Mungkin itu berkaitan dengan penyebaran Injil, Pak. Jadi Injil itu harus didengarkan oleh semua manusia, Pak. Oleh seluruh bangsa. Hmm. Yang kata dalam Injil Matius ya, barulah tiba kesudahannya gitu ya. Iya, Pak. Barulah, ya barulah tiba kesudahannya. Kalau Ah, Injil kerajaan ini telah diberitakan gitu ya. iya, Pak. Itu kan bicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi ini kan kita lagi bicara tentang kedatangan antikris.
Oknum antikrisnya loh yang datang. Dia belum bisa datang. Dia belum bisa berkuasa. Karena masih ada yang menahannya. Nah, tadi saya tanya, siapa yang menahannya? Katanya gereja. Karena gereja Gereja. masih belum terangkat, Pak. Harus diangkat dulu gereja baru datang si penganiaya itu, Pak. Menurut Di mana? eh, Di mana ayatnya yang gereja harus diangkat? Karena pengangkatan gereja itu kan berbarengan dengan kebangkitan orang orang mati. 1 Tesalonika pasal 4 kan? Ya kan begitu kan? Nah, kebangkitan orang mati itu terjadi hanya sekali, hanya 2 kali. Yang pertama itu adalah kebangkitan orang yang percaya, orang mati yang percaya. Nanti kebangkitan yang kedua itu adalah kebangkitan orang mati yang tidak percaya Tuhan. Cuma ada 2 kebangkitan, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. iya. Nah, sedangkan rapture itu terjadi sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4, dikatakan terjadi nanti berbarengan rapture itu ketika kebangkitan orang mati. Karena dikatakan sekali-kali yang masih hidup, yang masih tinggal itu tidak akan mendahului yang mati. Gitu kan? Coba bagaimana menjelaskan ini? Iya, Pak. Boleh saya ini, Pak, sharingkan tentang ini, Pak. Ya boleh, silakan, silakan, silakan. Ntar Kan Danunya juga bisa ini lagi, bisa masuk lagi, nggak apa-apa. di 2 Tesalonika 2 ayat 7 kan dikatakan begini, Pak. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan